Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi nih sama Miss Anggun. Yeay. Oke, hari ini kita akan belajar cara wawancara yang baik dan benar. Nah, sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas bersama-sama, uh, alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Berdoa akan Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Yeay, hello anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga masih tetap sehat ya. Semoga kita lekas bertatap muka secara langsung tanpa seperti ini lewat media atau lewat depan kamera. Ya, oke. Okay. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai wawancara, bagaimana anak-anak mewawancarai narasumber atau seseorang dengan baik dan benar. Nah, sebelum itu untuk presensi nanti Ibu akan mengirimkan link ke WA group. Nanti anak-anak bisa langsung klik linknya lalu mengisi data-datanya yang tertera di sana. Oke? Oke, sebelum itu Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik. Nah, oke. Wawancara. Ye. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Ayo, ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan wawancara, anak-anak? Ayo, apa? Dialog. Benar, dialog. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, apa sih Bu wawancara itu? Wawancara merupakan tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang sesuatu hal. Nah, pewawancara itu apa? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Terus, narasumber apa sih, Bu? Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Nah, selanjutnya, orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Nah, seperti itu. Jadi, mewawancarai seseorang itu wawancaranya bisa itu yang mengajukan pertanyaan. Nah, biasanya kalau wawancara itu ada beberapa orang, ada narasumber dan ada yang wawancaranya. Seperti itu. Nah, ini apa sih tujuan wawancara itu? Oke, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh orang yang diwawancarai. Nah, oke, lanjut. Nah, apa sih? Ada berapa sih bentuk-bentuk wawancara itu, Bu? Nah, bentuk wawancara tergolong ada 7. Yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, ada wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon atau handphone, tentu saja. Yang keempat, wawancara pribadi. Wawancara pribadi ini biasanya dilakukan secara pribadi, biasanya dua orang, yaitu ada wawancara dan narasumber itu saja. Nah, yang kelima adalah wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh, wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seseorang. Biasanya dilakukan oleh pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Nah, wawancara kelompok ini biasanya untuk acara-acara penting, hal-hal tertentu saja. Biasanya untuk press conference yang mewawancarai itu banyak, tapi yang hanya diwawancarai narasumbernya cuma satu. Nah, itu biasanya dilakukan di
ruangan terbuka dan semua orang bisa melihat. Biasanya seperti itu bisa ditayangkan live di televisi, kayak gitu anak-anak. Nah, ada nih jenis-jenis wawancara. Nah, apa sih jenis wawancara itu? Oke. Nah, jenis wawancara ada 3, yaitu wawancara bebas, yang kedua wawancara terpimpin, dan yang ketiga wawancara bebas terpimpin. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur wawancara. Kita bahas. Unsur-unsur wawancara itu terdapat pewawancaranya, sudah jelas. Terdapat narasumber, sudah jelas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema. Nah, si pewawancara biasanya menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan narasumber atau yang dikuasai narasumber. Yang keempat, janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Nah, biasanya kalau mewawancarai seseorang itu harus disepakati oleh janji mengenai waktu dan tempat yang sudah disesuaikan. Seperti itu. Nah, ada 3 tahap untuk mewawancarai. Yang pertama ada tahap persiapan, mempersiapkan terlebih dahulu seperti pertanyaan, persiapan alat dan media bahan yang lainnya. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, ini tahap yang selanjutnya dilaksanakan oleh wawancara dan narasumber. Dan yang terakhir tahap penyusunan hasil wawancara. Nah, ini kayak merangkum hasil-hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh narasumber. Kayak gitu anak-anak. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara. Nah, ketika berwawancara itu terdapat etika yang harus anak-anak ketahui. Jadi wawancara itu tidak asal wawancara. Yang penting mengajukan pertanyaan, narasumber menjawab. Seperti itu tidak, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara. Oke, kita bahas. 1. Menentukan topik wawancara. Sepatutnya pewawancara dan narasumber tentunya sudah menetapkan topik untuk nanti selama wawancara. Nah, terus menetapkan narasumber. Nah, ketika pewawancara sudah ingin berwawancara, sudah menentukan topik untuk wawancara nanti, selanjutnya pewawancara menentukan atau menetapkan narasumber yang akan diwawancarai nanti. Nah, langkah selanjutnya itu menulis daftar pertanyaan. Nah, ini tentu sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Nah, yang keempat, merencanakan kegiatan wawancara. Nah, selama wawancara nanti, pewawancara sudah menyiapkan apa yang harus dilakukan ketika nanti mewawancarai narasumber, kayak gitu. Yang kelima, mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. Nah, wawancara kan sudah ahli anak-anak. Nah, itu nanti biasanya wawancara sudah menyiapkan segala keperluan termasuk mengidentifikasi pernyataan yang tepat untuk pendahuluan nanti. Yang keenam, ada membuat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. Yang ketujuh, menyempurnakan pernyataan untuk menutup wawancara. Yang kedelapan, melaksanakan wawancara. Nah, kedelapan ini adalah hal yang perlu diperhatikan saat berwawancara sebelum wawancarai narasumber. Nah, ini ada lagi anak-anak, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan dalam wawancara. Nah, pertanyaan itu tidak asal disusun apa saja, tetapi ada prosedurnya. Cara menyusunnya itu harus terstruktur, nggak asal-asalan kayak gitu. Nah, yang pertama, tentukan topik wawancara dan narasumber yang akan diwawancarai. Yang kedua, tanyakan informasi yang ingin didapat dari narasumber secara singkat, sesuai dengan topik dari narasumber. Yang ketiga, berbicaralah dengan bahasa yang sopan dan santun.
Yang keempat, hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Yang kelima, cara melakukan wawancara. Yang keenam, tentukan topik dan narasumber yang akan kamu wawancarai. Yang keenam, susunlah daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber sesuai dengan topik yang kamu tentukan. Selanjutnya, lakukan wawancara sederhana sesuai dengan daftar pertanyaan yang kamu buat dengan narasumber. Ya, selanjutnya, gunakan bahasa Indonesia yang santun, baik, dan benar. Yang keenam, catatlah semua informasi yang kamu peroleh. Selanjutnya, untuk penilaian, catatlah informasi tersebut dalam bentuk laporan. Yang terakhir, serahkan laporan pada gurumu untuk dinilai. Nah, ini untuk tugas-tugas menyusun pertanyaan untuk wawancara. Nah, hari ini kita akan membahas wawancara mengenai cara-cara perawatan tanaman. Kayak gitu. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan video tentang bagaimana wawancara untuk cara perawatan. Oke.
tadi contoh dari wawancara mengenai cara perawatan tanaman, itu anak-anak. Oke, sebelum Ibu membahas latihan soal ini, yang akan kalian kerjakan nanti, sebelumnya Ibu akan menjelaskan lembar kerja, yaitu tugas yang akan kalian kerjakan dan kumpulkan tugasnya hampir sama seperti video tadi. Nah, yang pertama, anak-anak buat dulu daftar pertanyaan wawancara untuk mengetahui cara-cara perawatan tanaman. Nah, sebelum membuat daftar pertanyaan, nanti setelah membuat daftar pertanyaannya, kalian bisa foto, terus kirim ke WA Group, nanti Ibu akan mengecek satu persatu apakah daftar pertanyaannya sesuai atau tidak. Nah, kalian bebas bertanya apa saja. Nah, yang kedua, selanjutnya, mencari narasumber di sekitar rumah dan tidak disarankan untuk pergi jauh dari rumah. Nah, saat seperti ini kan kalian tidak boleh kemana-mana dan hanya bisa melakukan kegiatan di sekitar rumah saja yang benar-benar memang tidak berkerumunan dengan orang banyak, tidak ketemu dengan orang banyak. Nah, di sekitar rumah kalian coba cari jika ada petani itu minta tolong untuk diwawancarai, atau jika di rumah kalian ada banyak tanaman hias atau apa saja tanaman, kalian bisa minta tolong ibu atau ayah untuk menjadi narasumber anak-anak kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat daftar, terus mencari narasumber, selanjutnya saat mewawancarai, sama seperti video tadi, kalian diminta merekam dan merangkum. Direkam dulu selama wawancara, kemudian setelah direkam, kalian jelaskan hasil wawancara tadi. Nah, bagaimana menjelaskannya? Tentu saja harus merangkum terlebih dahulu info-info yang kalian dapatkan selama wawancara bersama narasumber. Nah, kan wawancaranya dalam bentuk video tuh. Nah, videonya nanti kalian bisa unggah atau tidak. Jika durasinya tidak lebih dari 5 menit, kalian bisa mengirim videonya lewat WA Group. Tapi lebih baik videonya diunggah di YouTube. Nah, anak-anak bisa meminta tolong ibu atau ayah kalian atau saudara kalian untuk mengupload video itu ke YouTube kayak gitu. Nah, batas pengumpulan pada tugas ini adalah 1 minggu. Berarti kalau hari ini hari Rabu, jadi hari Rabu minggu depan kalian harus sudah mengumpulkan tugas ini kayak gitu. Ibu harap kalian paham dengan penjelasan tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Kalau belum paham, anak-anak bisa chat di WA Group, bertanya kepada ibu akan stay di HP untuk membalas nanti, atau paling enggak ibu tunggu sampai nanti malam untuk responnya, ya anak-anak. Nah, untuk latihan soal, setelah kan masih ada jam pelajaran untuk hari ini, setelah menonton video ini, anak-anak diutus untuk mengerjakan latihan soal. Nanti linknya ini akan ibu kirim sama seperti presensi tadi, ibu kirim di WA Group. Kalian ikuti aja perintahnya di sana. Kalau belum mengerti, kalian bisa bertanya kepada ibu. Nah, kemudian ada jurnal. Jadi jurnal ini nanti pengumpulannya setelah sama seperti video wawancara tadi. Nah, selain itu kalian membuat jurnal, memasang foto kalian ketika wawancara, saat melakukan wawancara, jangan lupa foto ya anak-anak. Terus
ceritakan hal selama melakukan wawancara. Apa sih hal yang membuat anak-anak itu selama wawancara itu kesannya kayak gitu ya. Semoga anak-anak mengerti dengan penjelasan ibu. Jika tidak mengerti, ibu sarankan atau ibu mengulang lagi, tolong tanya kepada ibu. Oke. Nah, yes, sudah selesai. Sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, ibu akan memberikan kesimpulan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Tentu saja, wawancara merupakan hal yang tidak mudah, juga dibilang mudah ya mudah jika anak-anak dengan bisa mewawancarai narasumber dengan baik. Katakan tidak mudah jika anak-anak mengalami kesulitan atau merasa nervous kayak gitu selama wawancara. Nah, ibu harap pada pembelajaran ini anak-anak bisa melakukan pertanyaan wawancara melakukan wawancara secara asik, secara percaya diri kayak gitu. Itu harapan ibu, dan anak-anak bisa lebih tahu tentang cara-cara perawatan tanaman. Nah, anak-anak setelah ini bisa nih merawat tanaman. Selama kan ini kan belajarnya di rumah aja. Nah, kalian bisa tuh sambil merawat tanaman, menyibukkan kegiatan selain belajar kayak gitu. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran ini. Kalau ibu tekankan lagi, kalau ada yang sulit atau ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kepada ibu ya. Nah, oke. Kelas sudah selesai dan ibu pesan tetap aman, tetap sehat, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan ketika keluar dari rumah, mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan berkerumun ya anak-anak. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. See you. Bye-bye.